Ya. Apakah orang berpuasa makin sedikit? Enggak. Apakah orang haji makin sedikit? Makin banyak tiap tahun. Ya. Berjalan selaras enggak sama din assalam, ya, din yang membawa kedamaian? Enggak. Ya. Teman-teman ketinggalan HP di KRL, goodbye. Ya. Nggak usah nunggu besoknya, tinggalin 5 menit di bandara, ya, HP teman-teman tinggalin 5 menit di bandara, goodbye. Ya. Rumah teman-teman keluar, ya, lupa ngunci, goodbye. Ya. Makanya, oke. Nah, ini dampak kepada perilaku umat Islam, hanya mementingkan 5 perkara ini, tidak mementingkan yang lain. Ya, padahal harusnya sebagai seorang muslim kita ambil semua kita anggap penting. Ya, kejujuran itu kita anggap penting. Jangan ambil hak milik orang lain, itu kita anggap penting. Di atas segalanya itu. Ya kan? Nggak ada sih di atas segalanya, lebay sih. Oke. Nah, sekarang kalaulah ada konsep, ya, yang sekiranya bisa menjadi esensi, ya, dari ajaran yang Tuhan turunkan atau ajaran Islam, ya, kalaulah ada konsep yang bisa mewakili esensi ini, ya, saya sih lebih cenderung kepada Shiratal Mustaqim. Ya. Saya jelaskan apa itu Shiratal Mustaqim. Ya, teman-teman tahunya Shiratal Mustaqim jembatan gitu. Oke. Sirat itu artinya adalah jalan, ya, tetapi jalan yang tidak bercabang, seperti jalan tol. Ya. Jalan tol itu kan nggak ada cabangnya gitu. Maksudnya tidak seperti jalan di gang, di perempatan, di pertengahan kota gitu. Ya, satu aja gitu jalan tol. Ya, itu sirat. Ya, mustaqim itu artinya bukan lurus. Ya. Ya, memang salah satu makna qawama itu lurus, tetapi mustaqim artinya bukan lurus itu. Mustaqim itu artinya relevan sepanjang zaman. Oke? Relevansi dia nih, aturan-aturan ini tuh, itu mustaqim, sepanjang zaman relevan. Istiqomah, dari kata istiqomah, konsisten dia. Oke? Relevansinya tuh konsisten sepanjang zaman. Oke? Itu Shiratal Mustaqim. Nah, apa saja yang menjadi aturan-aturan inti dari As-Shiratal Mustaqim, ya. Ini pernah kita bahas dalam kajian live juga, ya. Ada di surat Al-An'am 151 sampai 153. Nah, ini perbedaan Shiratal Mustaqim dengan rukun Islam, ya. Rukun Islam tidak pernah terkumpul dalam satu konsep, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran, nggak pernah. Sedangkan Shiratal Mustaqim, ya, ini aturan-aturan yang terpisah dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat, diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Bahkan ada penyebutan khusus, yaitu As-Shirat Al-Mustaqim. Oke, ini perbedaannya. Jadi terkonsep sama nggak terkonsep, ya. Ya, rukun Islam terkonsep versinya apa kata orang. Shiratul Mustaqim itu terkonsep dari apa kata Tuhan. Apa buktinya? Buka surat Al-An'am 151 sampai 153. Oke, saya bacakan, ya, apa saja inti-inti dari surat Al-An'am, ya, ayat 151 sampai 153, atau apa-apa saja inti dari Shiratal Mustaqim. 1, ya, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum. Ya. Ini ayat Al-Qur'annya Nabi diperintahkan untuk ngumpulin orang. Ta'alau, ya, artinya suruh ngumpulin orang. Atlu ma harrama rabbukum. Aku akan membacakan atau aku akan mendiktekan apa-apa saja yang diharamkan Tuhanmu atas dirimu. Yang diharamkan ini artinya yang disakralkan Tuhan. Ya, sakral. Nggak boleh ganggu gugat nih. Sakral nih, ya. Ganggu gugat nih, ya. Terima akibatnya. Bahasanya gitu. Okay. Apa yang Allah tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah. Oke? Okay? Jangan mengambil Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Jangan ngambil keris. Jangan ngambil sapi. Jangan ngambil Zeus. Jangan ngambil Poseidon. Ya. Jangan ngambil Dewi Agni. Jangan ngambil Dewi Krishna. Ya.
Jangan. Allah tusyriku bihi syai'an. Ya, jangan samakan Tuhan dengan yang lain. Ya. Wabil walidaini ihsana. Itu satu ya. Satu, jangan syirik. Yang kedua, berbuat baik kau semua orang tuamu. Oke. Ini urusan ini. Ya, jangan sekutukan Allah. Ya, itu menuntut orang untuk jangan menuhankan yang lain. Oke. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Oke. Kedua, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anakmu, ya, jangan buat anakmu meninggoy, ya, karena takut kelaparan, karena takut miskin. Oke, aturan ketiga. Ya. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami telah memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Bagaimana proses pemberian rezeki kita sudah bahas di pertemuan yang lain. Ya, perlu ada usaha-usaha objektif. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, wala taqrabul fawahish. Jangan kau dekati hal-hal keji, hal-hal mesum. Ya, ma zahara minha wa ma baton. Apa yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya. Jangan mendekati hal-hal keji. Jangan memperkosa. Ya, jangan melihat pada aurat. Ya, jangan nonton video porno. Jangan kalau ada cewek cakep diliatin aja. Ya, jangan kau mendekati hal-hal mesum. Jangan berzina. Ya, berzina itu fahish, mesum. Ya, itu aturan keempat. Aturan kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan kau menghilangkan nyawa siapapun kecuali dengan alasan yang hak, yang dibenarkan oleh Allah. Oke. 5. Baru 5 ya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ya, dengan demikian Allah berwasiat kepadamu agar engkau menjadi orang yang berakal. Oke. Itu 5 ya. Lanjutnya 152, ayat 152. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ya. Anak yatim. Ya, artinya apa? Peduli sama anak yatim, ya. Jangan harta anak yatim dirampas. Oke. Hatta yablugha asyudda, sampai dia usia dewasa. Oke. Itu aturan ke-6. Oke, hormati anak yatim. Oke, jangan ambil harta anak yatim. Peraturan ke-7, wa auful kaila wal mizana bil qisti. Ketika kita melakukan perniagaan dalam bentuk apapun, ya, sempurnakan takaran dan timbangan. Ya, ini bisa kita lebih luaskan lagi maknanya. Ya, kalau jualan di Shopee, barang yang ditampilkan di display ini, ya jangan kasih kualitas yang berbeda. Deskripsinya ini, yang dikirim ini. Ya, itu jangan. Ya, itu termasuk dalam aturan ke-7 ini. Wa auful kaila wal mizan bil qisti. Ya, jangan berbuat curang dalam bentuk apapun dalam perniagaan. Ya, kalau kerja jangan makan gaji buta. Ya, kerja makan gaji buta. Kayak tukang parkir, sebel banget sih. Tukang parkir suruh tanggung jawab, motor kita hilang, mana mau mereka. Tapi minta duit gitu. Ya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak membebankan orang kecuali dalam kemampuannya. Ya, ini udah kita jelaskan kemarin. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ya. Ini aturan keberapa nih? 6, 7, 8. Aturan ke-8. Ya. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kau memutuskan sesuatu, maka berlaku adil, walau kana dza qurba, walaupun kepada kerabat dekat. Jangan nepotisme. Ini ajaran Tuhan nih, Shiratal Mustaqim nih. Ya. Jangan kau nepotisme. Ya, sekarang orang Indonesia siapa sih yang enggak nepotisme? Siapa sih nggak pakai orang dalam, ya kan? Makanya kondisi kita gimana? Hancur. Bikin KTP aja lama gitu. Ya. Kenapa? Kebiasaan pakai orang dalam. Bikin SIM, ya. Kenapa?
kebiasaan pakai orang dalam. Ya, urusan apapun, hampir semua kita, ya kan, ngaku aja loh, ya kan, hampir semua orang Indonesia tuh terbiasa sama istilah orang dalam. Ya, ngaku aja, ayo, berani nggak ngaku? Ya, makanya kondisi kita kacau balau gitu. Oke, karena kita melanggar apa yang Tuhan sakralkan. Oke, ya mohon maaf, kasus ini kemarin, Wapres gimana? Ayo, kok bisa tembus gitu? Ya kan? Ini kan pelanggaran terhadap Shirathul Mustaqim nih. Poin ke-8. Ya. Oke. Itu 8. Yang ke-9, wa bi'ahdillahi aufu. Tuntutan Tuhan penuhi semua. Ya. Semua tuntutan Tuhan penuhi. Wah, kan? Artinya memang seluruh aturan Tuhan tuh kita suruh penuhi. Oke, dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah wasiat Tuhan agar kau selalu ingat. Ya. Agar kau jadi orang berakal dan agar kau ingat-ingat terus. Tadzakkar iman gitu. Ya, ingat-ingat terus. Ya, jangan kau melanggar salah satu dari aturan-aturan yang disebutkan nih. Ya, 9 aturan ini. Ya kan? Nah, kemudian di surat Al-An'am 153 ya, Allah berfirman, wa anna hadza sirati. Inilah jalanku, kata Tuhan. Ya, sirati. Tuhan bilang jalanku itu cuma satu. Ya, sirat. Ya, dalam kata sirat ya, itu cuma satu di sini doang, jalanku. Subjektif sekali Tuhan mengatakan. Mustaqiman. Ya, kata Allah apa? Ini relevan, konsisten sepanjang zaman. Ini peraturan-peraturan ini nggak berubah, tetap sakral. Jangan kau langgar. Ya kan? Fattabi'uhu. Maka ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subul. Jangan ikut jalan lain, kata Tuhan. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Maka kau bisa tercerai-berai dari jalan itu. Oke. Kalau kita mau breakdown ya, di awal Shirathul Mustaqim tadi, jangan syirik, berbuat baik pada orang tua, jangan bunuh anakmu karena takut lapar, ya. Jangan mendekati perbuatan keji, mesum, ya. Jangan mencuri tanpa alasan yang jelas. Jangan dekati harta anak yatim yang dewasa, ya. Kalau bisnis ya, lengkapi ya, sempurnakan takaran dan timbangan dalam berbisnis. Oke, kalau memutuskan sesuatu jangan kau nepotisme ya. Tuntutan Tuhan semuanya penuhi. Jalan ikuti. Jangan jalan yang lain. Oke. Coba ayo kita compare. Orang sholat ya. Kalau ada orang nih, tetangga saya nggak sholat. Pada banyak saya. Apalah dampak logisnya ke saya? Nggak ada kan? Kalau ada kawan saya nggak zakat, apa dampaknya ke saya? Nggak ada. Ada kawan saya nggak puasa, ya, apa dampaknya ke saya? Nggak ada. Oke? Ada kawan saya nggak haji, apa dampaknya? Nggak ada dampaknya sama sekali. Tapi kalau kawan-kawan saya ngelanggar 10 aturan ini, was-was saya. Ya. Kedamaian dunia ini bisa terancam. Ya. Dan kalau kita mau breakdown satu-satu, ya, kita Indonesia sebagai masyarakat kolektif mayoritas Islam masih banyak ngelanggar nih Shirathul Mustaqim. Makanya hidup kita nggak damai-damai. Ya. Kalau rukun Islam itu udah selesai, kita masjid ramai tiap hari, orang haji tiap hari ribuan, tiap tahun ribuan. Ya. Tapi aturan ini aturan esensial dari ajaran Tuhan nih, kita langgar. Ya, ada orang tua ngurusi anak, kan bunuh anak namanya. Ya, atau seperti yang di nikah KDM, lahir anaknya 12, dia nggak kerja, yang kerja anaknya, sama aja bunuh anak namanya. Ya kan? Ya, kita menghilangkan nyawa, ya. Menghilangkan nyawa, begal, dibunuh, dimutilasi, nauzubillah. Ya, kita mesum. Kalau lihat iklan-iklan kita tuh. Apa nggak mesum tuh?
ya kan? Setiap iklan, ya setiap advertisement selalu menggunakan objektifikasi perempuan, ya selalu mesum, ya. Durhaka sama orang tua jangan tanya, anak ada yang masih banyak yang durhaka sama orang tua, ya bahkan rela, ya tega menghilangkan nyawa orang tuanya, ya. Anak yatim, dieksploitasi aja pakai asuh, ya, habis anak yatim dieksploitasi. Saya menyaksikan, bahkan saya itu berinteraksi salah satu anak yang dieksploitasi itu dari panti asuhan, interaksi saya, ya nggak ngarang-ngarang ini, ya dalam bisnis jangan tanya, di pasar meleng dikit kena harga 5 mahal, ya orang lain kasih murah kita kasih mahal cuma karena beda bahasa, ya. Saya pernah nyuci motor, plat motor saya kan Jogja, nyuci motor dimahalin, ya tanya orang lain berapa kalau nyuci, cuma 5.000, saya kan 30.000 karena plat saya Jogja, ya, emang ton gitu. Ya kan, itu kan tidak jujur, ya. Ketika nyuci motor saya ngambil kopi, ya kopi Golda yang harganya 200 tuh sambil nungguin nyuci motor, ya begitu bayar berapa mas kopinya, 10.000, apa nggak gila tuh? Kopi Golda jelas-jelas di situ tulisannya harganya 3.500, ya dari agen pasti di bawah itu gitu kan, dia pajakin 10.000. Saya tanya kok di bungkusnya 3.500 mas, kok harganya bisa 10.000? Iya kita dari agennya 5.500. 5.500 lu jual 10.000, edan gitu. Ngambil untung 1.000 2.000 oke, ngambil untung 2 kali lipat harga untuk kopi, ya kan, emang gila gitu, ya. Jadi jangan, apalagi kasus nepotisme, nggak usah ditanya deh, sekedar ngantri di kasir Alfamart misalkan, ya antrian panjang, terus kebetulan kita kenal sama yang jaga kasir tuh, ya kemudian kasir tuh manggil, maju, terus kita maju, itu sudah melanggar, ya. Saya pernah nanya pada salah satu kawan saya, bro kalau lu ke swalayan, ya kemudian antrian panjang, kebetulan lu kenal sama kasirnya, habis itu kasirnya nyuruh lu maju nggak kira-kira? Oh ya maju dong katanya, ya lu melanggar ini Shirathul Mustaqim. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, walaupun orang terdekat, ya. Nah yang berani ngomongin ini cuma Nabi, ya. Kalau Aisyah betulan melakukan hal yang enggak, gua yang hukum. Kalau Fatimah betul-betul mencuri, aku yang potong tangannya. Cuma Nabi berani. Sekarang kita berani, ayo. Kiai berani kalau anaknya macam-macam. Kalau anak macam aku yang nyembelih, berani Kiai ngomong gitu. Aku yang laporin polisi, berani nggak Kiai ngomong gitu? Ayo, tantang. Nggak berani, yang berani cuma Nabi kayak gini, ya. Makanya hidup kita tidak salam-salam, tidak damai-damai, karena kita semua melanggar Shirathul Mustaqim, ya. Jadi kalau versi Al-Quran, kalaulah ada esensi ajaran Tuhan yang ingin terkonsep, ya peganglah kepada Shirathul Mustaqim ini, ya peganglah kepada Shirathul Mustaqim ini. Kau dijamin hidupmu enak, ya. Setiap orang, everyone of 270 juta jiwa ini teguh kepada suatu Tuhan ini, tenang hidup kita, ayo saya jamin, ya bukan saya yang jamin, itu udah Tuhan yang jamin, ya. Jangan kau cari yang lain, ini aja, ya. 10 ini kau pegang teguh, sakral kata Tuhan, haram, ya. Disakralkan, jangan dilanggar, ya. Buktinya apa? Buktinya umat terdahulu, ya, itu kebanyakan disikat itu gara-gara kesalahan ini, ya. Perkara syirik nih umat Nabi Nuh, ya, disuruh nyembah Tuhan nggak mau, maunya nyembah yang lain, ya. Sikat sama Allah, banjir habis, ya. Berbakti kepada orang tua dikisahkan dalam kisah Luqman, ya. Luqman bukan nabi tapi dikisahkan sama Allah dalam Al-Quran, oke. Jangan bunuh anak karena takut lapar, ya. Ini perihal ini, ya, yang tadi pada zaman Nabi Ibrahim, ya.
orang-orang musyrik bunuhin anaknya karena takut lapar, desa kami kering, ayo kita tumbalin anak kita. Emang bodoh juga gitu ya. Apalagi jangan mendekati perbuatan keji. Nabi Lut ya, lihat umatnya diapain sama Allah. Ja'ala aliyaha safilaha, dibalik sama Allah ya. Gara-gara fahish ini. Innakum lata'turna rijala syahwatan min dunin nisa. Kau mendatangi lelaki instead of perempuan untuk memuaskan hawa nafsumu gitu. Ya kan? Jadi umat-umat terdahulu disikat sama gara ini ya. Masalah membunuh orang ya. Lihat Fir'aun kena tulah ya, sampai anaknya sendiri terbunuh. Fir'aun disikat sama Allah. Fir'aun kan bunuhin anak-anak Bani Israel ya kan? Bunuhin anak-anak Bani Israel tuh, dibalas sama Allah, disikat, digasak tuh Fir'aun ya. Perihal anak yatim ini zaman Rasulullah ya. Wa auful kaila wal mizan, perihal adil dalam takaran dan timbangan. Nabi Syuaib itu pengikutnya, umatnya atau kaumnya itu begajulan masalah kejujuran dalam berdagang, begajulan ya. Bawang sekilo dibilang 2 kilo ya. Disikat sama Allah ya, disikat kan, kaumnya Nabi Syuaib disikat juga sama Allah ya kan. Nah jadi banyak umat-umat terdahulu disikat sama Allah tuh gara-gara melanggar ini, melanggar hal-hal yang disakralkan sama Tuhan. Ayo kita buka mata, jangan cuma mentingin 5 rukun ya. Saya tidak mengatakan 5 rukun ini tidak penting, ya penting, itu perintah Tuhan. Tetapi tidak terkonsep dalam satu konsep rukun Islam. Tidak, Tuhan gak ngomong kayak gitu. Ya kan? Tuhan gak ngomong gitu. Apa yang terkonsep? Apa yang disakralkan sama Tuhan? Ya ini, Shiratal Mustaqim. Kau ikuti ini, hidupmu salam. Ya, damai. Sesuai dengan nama Islam gitu. Silmun, ya, kedamaian. Damai hidupmu, dijamin lah. Kalau teman-teman berpegang teguh nih, ya, tidak ada nepotisme. Biarpun sama keluarga nggak ada nepotisme, enak. Ya. Teman-teman mau masuk TNI, mau masuk polisi, mau masuk instansi mana-mana, fair. Ya. Bikin KTP cepat, yang ngurus akta tanah cepat. Ya. Kenapa? Karena nggak ada nepotisme. Yang bikin lama itu kan nepotisme. Ya, nungguin orang-orang dalam bikin ini, sialan ini. Ya, penuhi janji. Orang-orang ingkar janji. Ya kan, kita sekarang jangankan sama Tuhan gitu ya. Jangankan sama sesama kita, sama Tuhan pun ingkar janji gitu. Ya. Nah, inilah konsep esensi ajaran Tuhan. Kalau kita mau betul-betul memang harus ada nih esensi ajaran Tuhan, ya ini Shiratal Mustaqim, bukan rukun Islam ya. Rukun Islam itu kan periode Madinah semua ya kan, periode Madinah semua ya, kecuali syahadat lah mungkin. Tapi lihat Shiratal Mustaqim ya, ini dari pertama kali Islam turun udah diajarin kayak gini-gini ya. Bahkan sebelum Islam turun, kalau kita telusuri dari ajaran Musa, ya ini masuk semua di Ten Commandment. Lu kok sama ajaran Musa sama Nabi Muhammad? Ya Tuhannya sama. Jangan heran gitu loh. Emang Musa bikin agama sendiri? Ya, enggak lah, ya Musa itu ya utusan Allah juga gitu. Muhammad ya utusan Allah. Ada kesamaan ajaran ya wajar gitu. Apalagi terkait hal-hal yang bersifat universal seperti aturan-aturan ini. Ya wajar ada kesamaan. Jadi jangan ilfil, kita kalau gitu kita ikut ajaran Yahudi, Nabi Musa. Jangan ilfil, sama-sama aja gitu. Ya kan, karena Tuhannya pun sama gitu. Ya Nabi Harun Tuhannya siapa? Ya sama, Allah juga. Nabi Musa Tuhannya siapa? Ya Allah juga. Jadi kalau Ten Commandment sama isi Al-Quran, ya memang harusnya sama gitu. Kalau beda malah aneh gitu. Ya kan, seperti itu. Oke. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman pembahasan kita tentang benarkah Islam selesai dengan 5 rukun? Faktanya menurut Al-Quran tidak ya. Kita harus mengambil udkhulu fis-silmi kafah. Tetapi sebusuk-busuknya kita, seumpama kita tidak bisa melakukan semua, kita harus berpegang kepada
esensi-esensi, ya kan, ya peganglah kepada siratal mustaqim sebagaimana dijelaskan Allah di surat Al-An'am 151 sampai 153. Udah, teman-teman nggak sholat, nggak puasa, terserah gitu. Yang penting Al-An'am 151 sampai 153 ini pegang teguh, ya. Itu hidup nyaman, insya Allah, ya. Oke, itu aja teman-teman perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman terkait sikap kritis yang berdasar, ya. Kritis boleh tapi berdasar gitu. Ya kan, dasar-dasar argumennya udah saya sampaikan tadi. Jadi nggak cuma sekedar cari sensasi, nggak cuma mengkritik apa yang sudah ada tetapi tidak ada solusi, ya kan. Saya mencoba menghadirkan solusi, ya kan, menpurpose konsep Shiratal Mustaqim, ya. Tulis, pejeng tuh di masjid-masjid, pajang tuh di pasar-pasar, pajang tuh di mana-mana. Nah, nih prinsip Shiratal Mustaqim dari Tuhan, jangan kau langgar. Ya, tempel di kantor imigrasi, jangan nepotisme. Pajang di kantor kelurahan tuh Shiratal Mustaqim. Ya, itu relevan gitu. Ya, pajang di rumah, jadikan desktop HP. Ya kan, jadikan desktop di PC, jadikan desktop di tablet. Ya, tuh ingat nih hal-hal yang Tuhan sakralkan, jangan kau langgar, gitu, ya. Bagi yang percaya silakan, yang nggak mau percaya juga nggak apa-apa gitu kan. Saya hanya menjelaskan berdasarkan analisis Qurani, ya. Besok kita libur dulu, ya. Selamat hari raya Idul Adha. Bagi yang berkorban, mudah-mudahan korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberian yang tulus, ya, dalam berbagi kepada sesama orang. Oke, saya mohon maaf kalau salah kata dalam pembahasan saya. Mohon maaf juga saya tidak mengizinkan komentar karena pagi ini yang sangat sensitif. Kasih yang udah give tadi, ya, yang belum follow silahkan follow. Bagi yang tertarik silakan follow dengan kajian-kajian saya. Insya Allah saya setiap ada suku mengingatkan ada Islam yang dilakukan fasilitasnya sehingga kita bukan rasionalitas dalam akidah kita seperti itu. Makasih yang berikutnya Mas Wahyu, Abang Haidir, nah, Dr. Sapadin, yang mudah-mudahan sehat selalu, diberikan lapangan jumpa di jam yang sama, ya, jam 5 subuh, ya, hari tidak ada absen tuh, ya. Makasih teman-teman yang mulai itu 10.000, Masya Allah, ya. Apalagi berarti hari, ya, day after tomorrow, kita ngomong apa, saksikan aja. Bagi teman-teman yang ingin membeli metode tadabbur Quran, akan order dari video gitu, ya. Yang tahu gimana sih seluk-beluknya tadabbur ini gitu kan, biar mempunyai gambaran. Oke. Masih teman-teman ya, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu selamat menjalankan aktivitas.